Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro serta teman-teman yang berbahagia. Perken- Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dinamika Pengangguran dari Krisis ke Pemulihan Menelaah Dampaknya Terhadap Ekonomi Makro Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Next. Presentasi ini disusun oleh kelompok 4 yang terdiri dari Salwa Fitriah, Diva Putri Auleria Trianto, Pitahana Kairina. Next. Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi makro yang memenuhi pendapatan masyarakat, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, Indonesia masih menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran akibat berkurangnya kesempatan kerja. Memasuki periode 2022 sampai 2025, kondisi ekonomi menjadi pulih seiring meningkatnya investasi, berkembangnya sektor usaha, dan bertambahnya penerapan tenaga kerja. Namun tantangan seperti pengangguran, usia produktif, ketimpangan kesempatan kerja, dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja masih perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perkembangan pengangguran Indonesia tahun 2001 sampai 2005, serta dampak terhadap kondisi ekonomi makro nasional. Next. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perkembangan tingkat pengangguran Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tingkat pemulihan ekonomi. Yang ketiga, bagaimana dampak pengangguran terhadap kondisi ekonomi makro Indonesia. Tujuan penelitian dari makalah ini yang pertama menjelaskan tren perkembangan pengangguran Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab naik turunnya pengangguran. Yang ketiga, menelaah dampak pengangguran terhadap ekonomi makro Indonesia. Selanjutnya, Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, akut, kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan World Bank. Data yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia selama periode 2021 sampai 2025, serta hubungannya dengan kondisi ekonomi makro. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis tren dengan membandingkan data setiap tahun untuk melihat pola perubahan tingkat pengangguran dan keterkaitannya dengan indikator ekonomi seperti PBD, inflasi, dan investasi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika pengangguran Indonesia dari masa krisis ke masa pemulihan ekonomi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran Indonesia menunjukkan tren menurun dari 6,49% pada tahun 2021 menjadi 4,76% pada tahun 2025. Tingginya pengangguran pada tahun 2021 disebabkan oleh dampaknya pandemi COVID-19, sedangkan penurunan pada tahun-tahun berikutnya didukung oleh pemulihan ekonomi, meningkatnya investasi, berkembangnya sektor usaha, serta bertambahnya penyerapan tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat pengangguran meliputi pemulihan aktivitas ekonomi, pertumbuhan investasi, inflasi, dan daya beli masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi. Faktor-faktor tersebut berperan dalam menciptakan maupun mengurangi peluang kerja di berbagai sektor. Analisis tren menunjukkan bahwa penurunan pengangguran sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi mendorong kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih stabil. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti tingginya pengangguran usia muda, ketidakmerataan lapangan kerja antar wilayah, ketidaksesuaian keterampilan kerja, dan dominasi sektor informal. Ringkasan dan penutup. Berdasarkan hasil analisis data BPS, BI, dan World Bank periode 2021 sampai 2025,
Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan perbaikan setelah masa krisis akibat pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi yang terjadi sejak tahun 2022 ditandai dengan meningkatnya aktivitas produksi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran menurun dari tahun ke tahun. Pengangguran memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi makro karena dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, daya beli, konsumsi, rumah tangga, produksi tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun angka pengangguran terus menurun, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti pengangguran usia muda, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja, dan belum tanya kesempatan kerja antar wilayah. Oleh karena itu, upaya pengendalian pengangguran serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan pelunasan lapangan kerja perlu terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Next. Saran yang pertama, pemerintah perlu terus mendukung pembukaan lapangan kerja melalui investasi, pembukaan UMKM, dan penerapan kesempatan kerja. Yang kedua, ada dunia pendidikan dan lembaga pelatihan perlu menyesuaikan keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, ada masyarakat perlu meningkatkan keterampilan terutama di bidang teknologi dan kewirausahaan. Yang keempat, ada penelitian selanjutnya dapat menambahkan indikator ekonomi lain agar analisis lebih luas dan mendalam. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika keterkerjaan dan perekonomian Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.